Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Pada pembelajaran kita hari ini, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan pengertian fungsi komposisi, menentukan hasil komposisi dari 2 ataupun 3 fungsi, dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Terlebih dahulu kita akan mengenal apa fungsi komposisi itu. Coba kita amati. Gambar ini adalah gambar sebuah mesin cuci, di mana mesin cuci ini menggunakan 2 buah tabung, yaitu tabung yang pertama untuk mencuci, tabung yang kedua untuk mengeringkan. Ada 2 tabung di sini. Apabila kita menjalankan mesin cuci ini, maka sebelumnya kita memasukkan pakaian pada tabung yang pertama. Setelah proses pada tabung yang pertama ini selesai, maka kita pindah ke dalam tabung yang kedua untuk dilakukan pengeringan. Perhatikan mesin cuci yang di sebelah ini. Apa perbedaannya? Pada mesin cuci yang kedua ini menggunakan 1 buah tabung. Artinya apa? Kita tidak perlu memindahkan antara tabung 1 untuk mencuci serta mengeringkan. Maka mesin cuci yang kedua ini berproses menjadi 1. Coba kita bayangkan, apakah dari 2 buah mesin cuci ini menghasilkan jenis atau cucian yang sama? Betul, sama-sama menghasilkan cucian yang sudah kering. Mulai dari proses mencuci dan mengeringkan. Yang membedakan pada mesin cuci yang pertama, ada 2 buah langkah atau 2 buah proses yang dilakukan. Sedangkan pada mesin cuci yang kedua hanya terdiri dari 1 buah proses. Apa kaitannya dengan fungsi komposisi di sini? Seperti inilah kita mengenal fungsi komposisi, yaitu dari 2 buah fungsi akan mendapatkan 1 buah fungsi yang menghasilkan output atau hasil yang sama dari proses yang dilakukan. Dari mesin cuci tadi, kita bisa menganalogikan dalam bentuk fungsi komposisi, yaitu fungsi komposisi melalui diagram panah. Kalau tadi kita berbicara tentang 2 buah tabung, ini adalah tabung yang pertama dan tabung yang kedua. Sedangkan G kemudian ada lingkaran di sini, G kita sebut sebagai G bundaran F atau G komposisi F. Di sini G bundaran F di sini adalah bentuk daripada mesin cuci 1 tabung. Sedangkan ketika kita memisahkan ada F sendiri, ada G sendiri, adalah bentuk dari mesin cuci yang menggunakan 2 buah tabung. Mulai dari proses baju kotor yang kita masukkan ke dalam F, yang menghasilkan baju bersih yang sudah dicuci, kita masukkan ke dalam G, menghasilkan baju yang sudah bersih dan sudah melalui proses pengeringan, sudah dikeringkan. Dan pada G bundaran F di sini artinya bahwa sama
mulai dari dicuci lalu dikeringkan sehingga menghasilkan output yang sama juga, yaitu GFX. Maka kita bisa katakan bahwa jika F dan G adalah dua buah fungsi di mana F adalah fungsi dari A ke B dan G adalah dari B ke C, maka yang disebut G bundaran F adalah proses yang dilalui dari A ke C. Kita sebut bundaran ya tadi, maka ditentukan dengan rumus bahwa G bundaran F adalah GFX. Apakah dua buah fungsi itu selalu bisa menghasilkan komposisi? Coba kita lihat di sini. Persyaratan daripada dua buah fungsi bisa dibuat dalam bentuk fungsi komposisi adalah jika RF di sini memiliki irisan dengan DG-nya untuk kasus G bundaran F. Jadi F-nya harus punya ring dengan domain yang sama dengan daripada G. Untuk lebih jelasnya, kita amati kasus yang diberikan. Diberikan kasus seperti ini. Lalu, pertanyaannya adalah, tentukan elemen dulu daripada fungsi F dan G. Dari sini, kita ketahui bahwa ada sebuah fungsi, katakanlah F adalah dari domain A ke B. Dengan rumusnya adalah 4 min X pangkat 2. Sedangkan fungsi G adalah dari domain B ke C. Dengan fungsi adalah 4X plus 5. Maka, kalau kita buat di sini untuk mencari elemen daripada fungsi F dan G adalah F di sini dari A ke B. Maka kita harus tahu bahwa A itu anggotanya siapa saja. Di sini ya, ada min 1, ada 0, ada 1, dan ada 2. Maka kita mencari F min 1, F0, F1, dan F2. F min 1 di sini artinya adalah 4 min. Min 1 pangkat 2 berarti 4 min 1 sama dengan 3. 4 min 0 pangkat 2. Ini dari mana? Dari fungsi ini ya. Sama dengan 4 min 0 sama dengan 4. 4 min 1 kuadrat sama dengan 4 dikurangkan 1 sama dengan 3. F2 berarti 4 dikurangkan 2 kuadrat sama dengan 4 dikurangkan 4 sama dengan 0. Lalu bagaimana dengan G-nya? G-nya adalah dari B ke C. Maka domain di sini berbeda dengan domainnya F. Kalau ini dari B ya. B adalah ada 0, ada 3, ada 4, dan ada 5. Berarti di sini G-nya adalah G0, kemudian G3, G4, serta G5. G0 artinya apa? Kita pakai fungsi yang mana? Betul, fungsinya G sendiri, yaitu 4X plus 5. Maka kita ganti nilai X-nya dengan 0. Jadi, 4 kalikan 0 ditambah 5. Menjadi di sini adalah 0 ditambah 5 sama dengan 5. Sedangkan untuk G3 menjadi 4 kali 3 ditambah 5 sama dengan 12 ditambah 5 sama dengan 17. Kemudian ada
4 kali 4 ditambah 5 sama dengan 16 tambah 5 menjadi 21. 4 kali 5 untuk G5 ditambah 5 sama dengan 20 ditambah 5 sama dengan 25. Ini adalah elemen daripada fungsi F dan fungsi G. Bagaimana fungsi komposisi ketika kita gambar dengan menggunakan diagram panah seperti yang diminta pada pertanyaan yang kedua? Bagaimana fungsi komposisinya? Dengan menggunakan diagram panah terlebih dahulu, maka di sini ada dua buah mesin yang dijalankan ya, yaitu mesin yang pertama namanya siapa? Ingat, karena yang diminta adalah G bundaran F, maka yang berjalan adalah F terlebih dahulu dari belakang. F terlebih dahulu, baru kemudian adalah G. Maka di sini karena F adalah fungsi dari A ke B, maka A di sini adalah anggotanya ada -1, ada 0, ada 1, dan ada 2. Dengan B ada 0, ada 3, ada 4, dan ada 5. Sedangkan G di sini adalah ada 5, ada 17, ada 21, ada 25. Karena ini dari B ke C ya. Kita amati B dan C di sini. Sekarang kita buat diagram panahnya dari elemen-elemen tadi yang sudah kita buat pada kasus yang diberikan pada yang pertama. Di kasus ini, maka kita untuk F -1 dia pasangannya 3. -1 kita pasangkan 3. Kemudian ada 0 pasangannya ada 4. Kemudian 1 pasangannya juga 3. Kemudian 2 pasangannya adalah 0. Nah, kita buat seperti ini. Lalu G-nya adalah, kalau G bundaran 0-nya adalah 5, kemudian 3 ada 17, 4 ada 21, ada 5, ada 25. Jadi kalau kita baca di sini yang disebut G bundaran ini adalah diagram panahnya. Tapi kalau kita baca dari elemen di sini adalah kalau G-1 dia akan menghasilkan yang namanya kita runtut dari panah yang diberikan. -1 runtut panahnya siapa? Jadi di sini ada -1 panahnya 3 ke 17. Maka kalau yang diminta adalah G bundaran F untuk -1, jawabannya adalah 17. G bundaran F untuk 0 adalah, kalau 0 di sini 21. G1 di F, G bundaran F1 adalah mulai dari 1 di sini ke 0 hingga G1 ya, G1 ke 3 ya tadi. G1 ke 3 maka menghasilkan 17. Kemudian G2 di sini ke 0 menghasilkan 5. Jadi kalau G bundaran F untuk 2 adalah 5. G bundaran F untuk 1 adalah 17. G bundaran F untuk 0 adalah 21. G bundaran F untuk -1 di sini adalah, ini ketiga adalah 17. Yang dimaksud RF irisan DG artinya apa? Di sini ada samanya. RF ada 0, ada 3, ada 4, 0, 3, 4. Dan G, DG-nya daripada fungsi G di sini, domain daripada fungsi G adalah punya yang nilai yang sama. Apakah ada di sini yang tidak sama? Ada, yaitu 5. 5 bukan range daripada F, tapi domain daripada G.
Ini yang tidak bisa di sini. Tapi karena ada 0, 3, 4, maka pada G bundaran F ini masih bisa dilakukan fungsi komposisi. Domain dan range dari G bundaran F berarti apa? Maka domainnya adalah domain daripada G bundaran F adalah domainnya adalah ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2. Jadi, di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Sedangkan ring daripada G bundaran F juga sama, yaitu ada siapa saja? Ada 5, 17, serta 21. Bagaimana dengan 25? Apakah dia merupakan ringnya? Betul sekali. Bukan ya, karena 25 di sini dia punya pasangan 5 di sini, bukan merupakan ring daripada F, maka terputus. Maka dia tidak masuk dalam ring daripada G bundaran F. Hanya domain daripada G bundaran F, yaitu min 1, 0, 1, 2, tapi ringnya, hati-hati, dia tidak semuanya, karena di sini 25 tidak punya asal-muasal daripada domainnya, daripada F. Diberikan sebuah fungsi seperti ini, R, kemudian ada panah R ini maksudnya apa? Ini adalah real ke real, jadi anggota bilangan real semuanya bisa masuk pada kasus yang diberikan. Nah, yang diminta adalah tentukan G bundaran F2. Kalau tadi kita sudah melakukan diagram panah untuk G bundaran F2 itu artinya apa? Berarti prosesnya adalah mulai 2 dimasukkan ke dalam mesin F dulu. Baru kita cari. Kalau di sini kita bisa langsung G2 dimasukkan ke F, artinya di sini adalah F2 adalah 4 min 2 kuadrat sama dengan 0 ya. Maka bisa dikatakan bahwa G bundaran F2 itu sama dengan G0. G0 artinya berarti X-nya kita ganti 0. Menjadi 4 kalikan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kalau fungsi yang diminta fungsi G bundaran F di sini, G bundaran F fungsi berarti X-nya kita bisa tuliskan G Fx. Perhatikan, Fx kita ganti fungsinya yaitu 4 min X pangkat 2. Maka kita bisa tuliskan bahwa kalau Fx-nya adalah 4 min X pangkat 2. Maka bentuknya seperti ini. Pada materi sebelumnya kita sudah bisa menguraikan kalau G 4 min X pangkat 2 itu artinya apa. Berarti X pada nilai G kita ganti dengan 4 min X pangkat 2. Kalau G adalah 4X plus 5, maka kita menjadi 4. X-nya kita ganti dengan 4 min X pangkat 2. Ini adalah 4X plus 5. Nah, di sini ini 4X plus 5. Kita uraikan menjadi, di SCTV kan ya, 16 min 4X pangkat 2 plus 5 menjadi 21 min 4X pangkat 2. Coba kita cek benar tidak ya, kalau misalkan kita masukkan pada fungsinya untuk G bundaran F2. Berarti artinya kita memasukkan angka 2 pada fungsi yang sudah kita buat tadi, yaitu 21 min 4X kuadrat.
yaitu menjadi 21 min 4 kali X-nya kita ganti dengan 2 pangkat 2 menjadi 21 min 16, yaitu 5. Sama ya, nilainya sama di sini. Pertanyaan yang sama, cuman di sini dibalik. Tidak lagi G bundaran F, tapi F bundaran G. Jadi dibalik. Kita simpan dulu jawabannya tadi, yaitu dia menghasilkan, kalau yang pertama tadi dia menghasilkan apa? Menghasilkan di sini adalah 21 min 4X pangkat 2, dan di sini hasilnya adalah 5. Kita akan cari tahu sama tidak dengan kasus ketika dia dibalik nilainya yang tadi adalah G bundaran F, sekarang berubah menjadi F bundaran G. Apa yang terjadi ketika kita balik seperti itu? Apakah masih sama? Pertanyaannya adalah itu. Apakah masih sama kasusnya apabila kita balik fungsinya? Fungsinya kita balik, yaitu menjadi F bundaran G untuk yang 2. Maka kita buat di sini artinya apa tadi? Berarti kita masukkan ke G dulu ya. Berarti 2 kita masukkan ke G, berarti menjadi G2. Di sini G2 adalah 4 kali 2 ditambah 5, yaitu 8 ditambah 5, 13 ya. Maka di sini kita mencari F13, yaitu 4 dikurangkan 13 kuadrat. Ingat dari sini fungsi yang kita ambil 4 min X pangkat 2. 4 min 169 sama dengan min 165. Di sini adalah min 165. Kalau dari angka jelas tidak sama ya. Bahwa kalau kita balik, G bundaran F untuk 2 memiliki nilai yang tidak sama. Kita cek, kita cari fungsinya dulu. Bagaimana dengan fungsinya? Sama tidak? F bundaran G, X yang akan kita cari berarti F G X. Berarti tadi gimana? GX-nya di sini yang kita ubah dulu ya. GX-nya kita ganti dengan 4X plus 5. 4X plus 5. Lalu kita masukkan ke dalam F. F-nya adalah 4 min X-nya. Berarti di sini kita ganti X-nya menjadi 4X plus 5. Pangkat 2 menjadi 4 min X pangkat 2 seperti ini. 4 min, nah kita uraikan di sini. Karena belum sederhana ya, kita bisa uraikan 4 min, ingat fungsi kuadrat. Bagaimana cara menguraikan fungsi kuadrat? Di sini ada 16X kuadrat, A pangkat 2 plus 2AB, 2 kali 4X kali 5 adalah 40X plus 5 kuadrat ya. Plus 25. Kalau kita buka kurungnya menjadi 4 dikurangkan 16X kuadrat dikurangkan 40X dikurangkan 25. Kita gabung yang nggak punya angka. Menjadi min 16X kuadrat min 40X min 21. Jelas berbeda ya, di sini adalah min 16X kuadrat min 40X min 21. Nanti kalian cek ketika dimasukkan kedua, angkanya sama tidak dengan min 165. Tinggal apa? X-nya kita ganti dengan 2 saja. Dari kasus ini, kita bisa membuat kesimpulan bahwa pada fungsi komposisi tidak berlaku hukum komutatif. Jadi tidak boleh dibolak-balik. G bundaran F berbeda dengan F bundaran G.
Bagaimana jika kasus yang diberikan di sini terdiri dari 3 fungsi? Ada 3 fungsi yang berjalan. Di sini ada fungsi f, ada fungsi g, dan ada fungsi h. Tidak usah bingung, langkahnya sama. Kalau yang diminta adalah nilai daripada F bundaran G bundaran H di sini, artinya bahwa duanya berjalan dulu, kita masukkan ke mesin H dulu. Berarti di sini adalah H2, berarti 2 kuadrat, 4 ya. Kemudian setelah dapat 4, kita masukkan. Ini kita dapat 4, berarti kita masukkan kemana? Kita masukkan ke G. Dari belakang. G, X-nya berapa? 2 atau 4? 4 ya. Karena tadi sudah diproses di H, menghasilkan 4, maka untuk G di sini kita masukkan adalah G4. Menjadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Baru dimasukkan ke mesin yang terakhir, yaitu mesin F. Menjadi F5. Sama dengan 2 kalikan 5 sama dengan 10. Maka hasil di sini adalah 10. Lalu bagaimana jika dikurung seperti ini? Kalau dikurung berarti kita cari yang dikurungnya dulu. Langkahnya sama, yaitu kita cari G bundaran H dulu. G bundaran HX berarti G HX. Sama dengan G, HX-nya kita ganti dengan X pangkat 2, baru kita masukkan ke mesin G. Berarti di sini ya, kita masukkan X-nya kita ganti menjadi X pangkat 2 plus 1. Setelah itu, karena G bundaran H sudah kita dapatkan, baru kita masukkan ke F. Maka F bundaran kalau yang ada kurungnya di seperti ini, berarti dari sini yang kita masukkan. Berarti artinya Fx kuadrat plus 1. Menjadi berapa? Kita masukkan ke F. F-nya adalah 2X. Berarti 2X-nya kita ganti dengan X kuadrat plus 1. Kalau kita uraikan, kita SCTV-kan menjadi 2X kuadrat plus 2. Lalu bagaimana jika pengerjaannya adalah F bundaran G yang kita kerjakan terlebih dahulu? Kalau di sini F bundaran G-nya yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka kita cari dulu F bundaran G-nya berapa? F bundaran G X di sini berarti F G X. Berarti kita cari GX-nya adalah X plus 1 ya. Maka di sini F X plus 1. Baru kita masukkan ke mesin F, yaitu 2X. Berarti 2X-nya kita ganti dengan X plus 1. Maka di sini kita dapatkan bahwa F bundaran G adalah 2X. Kalau kita uraikan menjadi 2X plus 2. 2X plus 2 kita bisa tuliskan di sini. Baru kita masukkan. Karena yang diminta F bundaran G dikurung seperti ini. Kemudian ada bundaran H. Maka di sini artinya H kita masukkan ke fungsi F bundaran G yang sudah kita dapatkan, yaitu 2X plus 2. Jadinya berapa? Di sini berarti kalau GX-nya adalah GX-nya di sini ada H-nya di sini adalah X pangkat 2, maka artinya X pangkat 2-nya X-nya kita ganti dengan X pangkat 2. 2 ini adalah punyanya HX plus 2. Menjadi X-nya di sini adalah X pangkat 2. Menjadi 2X pangkat 2 plus 2. Sama tidak fungsinya? Sama ya. Coba kita cek lagi untuk kasus yang berikutnya, yaitu G bundaran H. Kita masukkan angka 2-nya. G bundaran H2 di sini adalah berarti
yang kita masukkan adalah X kuadrat plus 1. Berarti karena G bundaran H, X-nya adalah X kuadrat plus 1, maka G bundaran H untuk 2 adalah 2 kuadrat plus 1, yaitu 5. Tinggal kita masukkan ke dalam F di sini. Karena F-nya adalah 2X, maka menjadi F5 adalah 2 kali 5, 10. Sama ya? Ini adalah 10, ini juga 10. Di sini kita katakan bahwa pada fungsi komposisi berlaku yang disebut sebagai hukum asosiatif. Mana dulu yang kita kerjakan. Asal tidak boleh dibolak-balik. Diberikan kasus seperti ini. Maka yang diminta adalah G bundaran F dan F bundaran G. Kita amati. G bundaran F di sini berarti G Fx. Kita amati Fx-nya siapa? Fx-nya adalah X. Maka kita ganti menjadi X. Gx-nya siapa? Gx-nya adalah 4x plus 5. 4x plus 5 ini siapa? Gx. Maka kita bisa tuliskan di sini adalah Gx. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita amati terlebih dahulu untuk F bundaran G-nya. F bundaran G di sini adalah Fgx. Maka di sini adalah F, Gx-nya adalah 4x plus 5. Kita masukkan kepada mesin F-nya. F-nya adalah X saja, maka X-nya secara otomatis kita ganti menjadi 4X plus 5. Maka ini juga siapa? 4X plus 5 adalah kepunyakan GX. Kenapa bisa seperti ini? Tadi kita katakan bahwa G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Hanya berlaku jika bukan merupakan fungsi fx sama dengan x. Artinya apa? Ini adalah yang kita sebut sebagai fungsi identitas. Jadi, pada fungsi identitas untuk aljabar fungsi di sini adalah x. Maka pada fungsi identitas nilainya bisa dibolak-balik. G bundaran I sama dengan I bundaran G, yaitu sama dengan G itu sendiri. Coba kalian bayangkan pada perkalian. 5 kali 1 adalah 5. 5 dikurangkan 0 adalah 5. 5 ditambah 0 adalah 5. Pada penjumlahan, angka identitasnya adalah 0. Pada perkalian, angka identitasnya adalah 1. Sedangkan identitas pada fungsi komposisi adalah X. Di sini kita simbolkan sebagai IX. IX sama dengan X. Maka ketika dibolak-balik nilainya akan sama, yaitu fungsi komposisi yang lainnya. G bundaran I memiliki nilai yang sama dengan I bundaran G dengan menghasilkan fungsi yaitu Gx. Dari apa yang sudah kita lakukan, kita bisa menyimpulkan yang pertama bahwa pada operasi komposisi pada umumnya tidak berlaku hukum komutatif, dibolak-balik tidak sama. Pada umumnya ya. Sedang pada operasi komposisi berlaku hukum asosiatif, dikurung mana dulu yang dikerjakan itu sama, asalkan tidak boleh dibolak-balik.
Fungsi komposisi tidak berlaku hukum komputatif, tapi tidak berlaku untuk fungsi identitas. Fungsi identitas berlaku hukum komutatif, dibolak-balik nilainya sama. Jadi pada umumnya memang tidak berlaku, hanya berlaku pada fungsi komposisi untuk fungsi identitas. Mudah ya? Tahukah kalian seberapa penting membaca? Karena di sanalah kita bisa menentukan arah. Sampai jumpa!